Saya baru-baru ini membuat pesawat lepas landas dan mendarat vertikal yang dikendalikan radio, yang dioptimalkan agar stabil dan efisien pada skala model. Tapi saya selalu ingin membuat model yang tampak dan terbang persis seperti Osprey V-22 sungguhan berukuran penuh. Osprey skala penuh pada dasarnya adalah pesawat dengan helikopter di setiap ujung sayapnya, yang memberikan kendali yang dibutuhkan saat melayang. Untungnya, kita punya akses ke model helikopter dan model pesawat. Jadi yang perlu saya lakukan hanyalah menggabungkan keduanya, persis seperti aslinya. Beberapa orang pernah berhasil melakukan ini di masa lalu dengan memodifikasi secara besar-besaran desain helikopter yang sudah ada di pasaran, yang sangat mengesankan karena bisa memasukkan semua komponen mekanis helikopter ke dalam ruang sekecil itu. Dan meskipun saya mengagumi kerja keras yang dibutuhkan untuk membuat pengaturan seperti itu, biaya dan berat komponen helikopter sulit untuk dibenarkan untuk proyek ini. Beberapa model yang lebih kecil punya solusi akal-akalan, yaitu dengan menyembunyikan kipas bersaluran kecil di bagian belakang badan pesawat. Solusi itu menghilangkan kebutuhan akan kepala rotor helikopter untuk kontrol pitch saat melayang. Tapi ini tidak ideal, karena saat berada di tanah, lubang besar di badan pesawat sangat jelas terlihat, dan itu menghasilkan suara keras seperti teriakan saat melayang. Pesawat VTOL saya sebelumnya mengendalikan sumbu pitch saat melayang dengan memiringkan motor ke depan dan ke belakang, dan itu bekerja dengan sangat baik. Tapi akan terlihat sangat aneh jika nacelle mesin Osprey yang besar itu miring dengan cepat ke depan dan ke belakang. Jadi inilah rencana saya. Beberapa tahun yang lalu, saya membuat helikopter model saya sendiri yang menggunakan kepala rotor hasil cetak 3 dimensi dan beberapa elektronik yang menarik. Kepala rotor itu sangat sederhana dan tidak memerlukan semua mekanisme penghubung yang rumit seperti helikopter konvensional, sehingga menghemat berat dan biaya. Cara kerjanya adalah setiap bilah terpasang pada engsel, yang bebas bergerak dan tidak memiliki bagian mekanis untuk mengendalikannya. Namun karena sudut engselnya, jika bilah berayun maju mundur, sudut serang bilah akan berubah. Dan sudut pitch bilah ini akan terbalik pada bilah yang berlawanan. Sekarang, karena bilah-bilah ini bebas berputar pada setiap engsel, cara kita mengontrol pitch bilah dilakukan dengan mengubah kecepatan motor. Misalnya, jika motor memberikan tenaga ke arah ini untuk meningkatkan putaran per menit, kedua bilah akan sedikit tertinggal, menciptakan sudut serang tinggi di satu sisi dan sudut serang rendah di sisi lainnya. Dan hal ini juga akan terjadi jika kita dengan cepat mengerem motor, tetapi perubahan pitch bilahnya akan berlawanan. Sekarang, kesulitan muncul ketika kita menyadari bahwa helikopter menyesuaikan pitch bilahnya setiap kali rotor berputar. Jadi, misalnya, kita ingin lebih banyak daya angkat di satu sisi dan lebih sedikit di sisi lainnya. Motor harus berakselerasi selama setengah putaran dan kemudian melambat di setengah putaran lainnya, menyebabkan bilah berayun maju mundur, yang bisa terjadi hingga beberapa kali per detik. Cara kami mengendalikan motor ini adalah dengan mengukur sudut motor menggunakan encoder magnetik yang dipasang di bagian bawah poros motor. Kemudian, dengan sedikit kode, kita dapat mengalihkan input pitch yang diinginkan dengan sinus dari sudut motor, yang akan menerapkan gelombang sinus pada output throttle. Dan dengan kepala rotor terpasang, terlihat jelas bahwa pitch baling-baling lebih besar di satu sisi dibandingkan sisi lainnya. Sekarang, ketika saya membangun helikopter sebelumnya, saya beberapa kali menabrakannya sebelum bisa membuatnya berfungsi. Tapi untuk proyek ini, saya lebih memilih agar tidak jatuh sama sekali. Jadi, saya telah membuat alat uji yang memungkinkan motor dan kepala rotor berputar pada satu sumbu. Dan sejauh ini, alat tersebut tampaknya bekerja dengan baik. Terutama dalam gerakan lambat. Sangat jelas bahwa bilah menciptakan sudut serang yang lebih besar di satu sisi dibandingkan sisi lainnya. Tapi ada sesuatu yang kurang dari pengaturan ini. Osprey asli memiliki 3 bilah pada setiap rotor, bukan 2. Jadi saya mencetak kepala rotor 3 bilah secara 3 dimensi dengan 2 bilah menggunakan sudut engsel yang sama. Dan 1 bilah sisanya menggunakan sudut engsel yang terbalik. Itulah keuntungan memiliki alat uji. Jadi saya bisa mencoba hal-hal seperti ini tanpa konsekuensi. Tapi yang mengejutkan, kepala rotor 3 bilah ternyata bekerja sama baiknya. Dari rekaman gerak lambat, memang terlihat kadang-kadang bilah berada pada sudut yang salah saat melewati titik tengah. Tapi untuk sebagian besar rotasi, bilah-bilah tersebut berada pada sudut pitch yang benar, sehingga tuasnya miring ke kiri. Langkah selanjutnya adalah memodifikasi alat uji untuk melihat bagaimana rotor ini akan mengendalikan sumbu pitch pesawat saat melayang. Ini dilakukan dengan memasang unit akselerometer dan giroskop pada lengan dan melihat seberapa presisi gerakannya. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa beban pada lengan untuk meningkatkan inersianya agar lebih menyerupai badan pesawat Osprey yang besar saat berputar maju mundur.
Meskipun tampaknya rotor ini memiliki daya kendali yang cukup baik dengan tambahan inersia dari lengan yang diberi beban, sangat jelas dari rekaman gerak lambat bahwa baling-baling helikopter plastik ringan ini agak kesulitan. Jadi, saya memesan beberapa baling-baling yang ukurannya mirip tetapi dirancang untuk helikopter aerobatik. Artinya, baling-baling ini jauh lebih kaku. Ini memberikan kepala rotor kontrol yang jauh lebih baik, tetapi terkadang ketika satu komponen dibuat lebih kuat, komponen lain justru akan gagal. Itu mungkin akan menjadi sedikit masalah. Ups. Saya kemudian mendesain ulang hub kepala rotor agar bisa dipotong dari aluminium, serta memperkuat engsel rotor untuk mencegah kegagalan yang katastrofik ini terjadi lagi. Dan sekarang, tidak hanya kepala rotor kemungkinan kecil meledak, tapi juga tampaknya berfungsi lebih baik. Jadi, pada dasarnya kita telah membuat salah satu helikopter kendali radio ini dengan biaya dan tingkat kerumitan yang jauh lebih rendah, sekaligus menghemat berat. Sebelum membangun bagian-bagian skala dari pesawat ini yang akan membuatnya terlihat seperti Osprey asli, kita pertama-tama perlu membangun rangka struktural internal. Dan seperti pesawat VTOL saya sebelumnya, saya akan menggunakan lembaran plastik yang diperkuat serat kaca, karena mudah untuk memotong bagian-bagian yang dibutuhkan dari bahan tersebut. Dan bagian-bagian ini kemudian disatukan menggunakan bracket hasil cetak 3 dimensi. Saya memilih menggunakan lembaran setebal 2 mm untuk pembuatan ini karena saya membutuhkan rangka yang cukup kuat. Untuk mengurangi beban pada badan pesawat akhir, semoga bisa menjaga berat serendah mungkin. Langkah selanjutnya adalah membuat dudukan motor dan mekanisme pemiring, yang terdiri dari beberapa lembar fiberglass dan sebuah servo besar untuk memiringkan motor saat transisi. Ini kemudian dipasang pada spar sayap dengan pas tekan sederhana, dan servo dapat mengontrol kemiringan motor dengan sebuah pushrod kecil. Seperti pada pesawat VTOL saya sebelumnya, saya menggunakan flight controller berbasis Arduino yang menjalankan kode khusus bernama Dreamflight. Dengan pengendali motor 4-1 dan regulator RC 5 volt standar untuk memberi daya pada servo, saatnya menyolder kabel motor dan menghubungkan servo. Sebelum pengujian, semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Saya kemudian memasang kepala rotor ke salah satu motor dan mengikat pesawat ke meja dengan beberapa pemberat. Jadi kita bisa melihat apakah kepala rotor berfungsi sama seperti saat di alat uji. Dan sepertinya kepala rotor ingin memiringkan pesawat ke depan dan ke belakang. Jadi sekarang saatnya untuk uji terbang yang sebenarnya. Tidak seperti yang saya harapkan, tapi setelah sedikit penyesuaian, sepertinya ada sedikit harapan. Dan sekarang kita mundur beberapa langkah. Pada dasarnya yang terjadi adalah flight controllernya mati, menyebabkan semuanya restart, tapi ini terjadi secara acak, jadi saya belum bisa menemukan penyebab pastinya. Ngomong-ngomong, ternyata masalahnya ada pada regulator 3 volt di papan flight controller, yang terlihat jelas saat menggunakan kamera thermal. Jadi untuk memperbaikinya, saya menambahkan regulator tegangan eksternal dan masalahnya pun teratasi. Tapi kemudian saya melihat getaran aneh yang tiba-tiba muncul dan menjadi sangat hebat sampai pesawatnya tiba-tiba jatuh dari udara. Teori saya adalah bahwa putaran baling-baling per menitnya mencapai frekuensi resonansi dengan spar sayap, jadi saya menambahkan beberapa tali nilon untuk mencoba membuat rangkanya lebih kaku. Tapi sayangnya ini tidak terlalu membantu. Jadi saya kemudian menambahkan beberapa penyangga serat karbon tambahan yang memberikan peningkatan signifikan. Dan akhirnya pesawat itu bisa terangkat dari tanah dan melayang, meskipun jelas getarannya masih ada. Saya mencoba menyeimbangkan kepala rotor dan bilah sebisa mungkin yang memang memberikan sedikit perbedaan, tapi getarannya belum benar-benar hilang. Jadi teori saya berikutnya adalah bahwa dudukan motor melengkung atau ada kelonggaran di engselnya. Maka saya mencetak dudukan motor yang jauh lebih pendek dan kuat ini dengan printer 3 dimensi yang langsung dijepitkan ke sayap utama. Namun ini berarti saya tidak akan bisa mengendalikan helikopter. Tapi jika helikopter bisa melayang, saya akan tahu apa masalahnya. Meskipun berputar ke kanan karena tidak ada kendali yaw, getaran-getaran ini tampaknya benar-benar hilang. Jadi saya memutar dudukan motor secara manual dengan harapan bisa menghilangkan putaran tersebut. Dan akhirnya kita mulai mendapatkan hasil.
Control pitch dengan kepala rotor yang dicetak 3 dimensi bekerja dengan sangat baik dan motor-motornya tetap dingin. Sekarang yang dibutuhkan hanyalah spar sayap yang lebih kuat dan mekanisme kemiringan motor yang sepenuhnya didesain ulang. Ini mungkin terlihat mirip dengan desain sebelumnya, tetapi ada beberapa peningkatan besar. Yang paling jelas adalah sistem roda gigi herringbone baru untuk memiringkan motor yang menghilangkan kelonggaran dari pushrod lama. Selain itu, servo murah ini memang tidak terlalu presisi, tetapi memiliki sudut gerak sekitar 100 derajat. Jadi, ini menggunakan rasio roda gigi 3:1, karena kita hanya membutuhkan mekanisme tilt untuk memiringkan sekitar 100 derajat saja. Untuk menghilangkan kelonggaran pada engsel, saya memilih menggunakan 3 bearing kecil yang bisa dikencangkan agar pas dengan porosnya, yang juga lebih ringan dibandingkan 1 bearing besar. Tapi juga, poros-poros ini tidak dibuat dengan presisi. Jadi, mencari bearing besar yang pas itu hampir mustahil. Masih ada sedikit kelenturan di bagian rangka ini, tapi itu terlihat jauh lebih besar saat di tanah, karena motor-motor memantul ke depan dan ke belakang. Jadi mungkin nanti akan saya perkuat, tapi untuk sekarang, saatnya uji coba terbang lagi. Akhirnya, pesawat ini terbang tanpa penyangga apapun pada spar sayap, dan mekanisme kemiringan motor sudah terpasang lengkap. Dan, mengejutkannya, pesawat ini terasa cukup stabil, bahkan di hari yang berangin seperti ini. Pesawat ini juga cukup mudah bermanuver, tapi untuk mengurangi getaran, saya membatasi seberapa banyak pengendali penerbangan bisa mengubah kecepatan motor. Jadi, dalam situasi kontrol yang ekstrim atau saat ada hembusan angin kencang, pesawat ini kesulitan untuk kembali ke posisi datar. Meski begitu, saya mungkin tidak akan melakukan manuver melayang yang terlalu ekstrim. Setelah badan pesawat besar selesai dibuat, ngomong-ngomong soal badan pesawat, saya akan membuatnya di video berikutnya dengan menggunakan beberapa teknik pencetakan 3 dimensi yang menarik, sama seperti yang saya lakukan pada sayap yang dicetak 3 dimensi di video VTOL saya sebelumnya. Jadi, tetaplah menantikan itu. Sekarang, seperti yang bisa Anda bayangkan, pesawat ini harus benar-benar seimbang agar motor tidak menjadi panas. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan saya akan bertemu Anda di bagian kedua. Sampai jumpa.